الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا واحضرنا تحت لوائه بدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دعوني وفك البين من بعض امتحاني وألحقني بأنواع الكرامة وأوضح بالهوى وصدر شاني على تدل على رضا في كل آن
وساكن النبي أهل الزعامة أهل الزعامة عليه الله صلى كل عالم وآل ما سجاكم بالحمامة كم بالحمامة والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 10.000 orang. Kalau tadi 5 orang, ini 10.000, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan hakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal murad wal alam wa dafil bala wal waba wal alam jismuhu mutahharan muhaddamun منورا ورزقه مكتوبا مرفوعا موضوعا على الله والكلام. صلوا على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini muka-muka surga semua. Ini muka-muka yang dihafal sama Rasulullah. Inilah muka-muka yang bergerilya setiap malam, bergerilya setiap hari untuk mendatangi tempat-tempat di mana Nabi kita Muhammad SAW berada. Dan kita semua ini adalah tetamu Rasulullah. Jadi maulid itu tamunya Rasulullah. Tempat itu bukan menjadi problem. Tempat itu bukan menjadi masalah. Tempat itu hal biasa. Tetapi yang datang di acara maulid itu adalah tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak Rasulullah gembira? Bagaimana tidak Rasulullah senang? Bagaimana tidak Rasulullah bahagia? Kita berkorban untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati kelahiran Rasulullah. Rasulullah tidak akan bisa balas kecuali balasan jannah, surga. Kita akan buktikan nanti orang-orang yang sering hadir di majelis-majelis maulid dengan orang yang tidak hadir di majelis-majelis maulid beda. Itu bumi dan langit. Sama orang yang berilmu, orang alim dengan orang fasik, itu bedanya 70 derajat. Dalam kitab dikatakan 1 derajat seperti perjalanan 5.000 tahun. Umur kita berapa? 63, 70 paling banyak. Ini 5.000 tahun kali 70, hitung sendiri. Dodoma. Itu perbedaannya antara orang alim yang menuntut ilmu pengetahuan agama di ma'had di pondok pesantren dengan fasik tapi abid. Apa itu abid? Ahli ibadah. Tiap hari masuk ke masjid sholat, tiap hari pergi ke masjid sholat.
Dia tidak tahu hukum-hukum di dalam fardu sholat, sunnah sholat, rukun sholat, rukun wudu. Masih syukur-syukur kalau dia setelah berwudu baca doa. Masih syukur-syukur kalau dia usap mukanya baca doa. Berkumur-kumur baca doa. Syukur-syukur kalau dia sholat bisa hafal baca doanya. Atau mengerti ini air suci yang tidak disucikan, air suci yang bisa mensucikan. Misalnya air suci yang bisa mensucikan, air laut, air hujan, embun. Ini nggak paham. Bagaimana air mustamal dan seterusnya, nanti kita ngaji. Itu kalau mau ngaji di kitab fikih. Tapi intinya itulah perbedaan antara orang alim dengan ahli ibadah. Ahli ibadah, rajin ibadah, tapi tidak paham dan tidak ngerti karena tidak belajar. Nah, oleh itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau menggambarkan diri kita dengan orang-orang dahulu, itu bumi dan langit. Apa kehebatannya orang-orang sekarang? Tidak ada. Cari tadi hewan. Yang banyak orang sekarang ini apa? Cerita di mulut, ngumpul di warung kopi, cerita orang. Di handphone, di Android, ceritain orang juga. Chatting sana, chatting sini, orang aja diceritain. Ngajinya belum tentu, betul nggak Bu? Sholatnya belum pasti. Nah, orang dulu nasami sholatnya 3.000 rakaat. Orang dulu jelas hafal Qur'annya 5 kali siang, 5 kali malam. Jadi tidak ada yang bermain waktunya dengan santai, semua riadah. Dalam maulid An-Nabi dikatakan yanzilu fi kulli lailatin ila sama' dunya wa dunani hal min mustaqbal hal min. Allah itu setiap jam 12 malam turun di langit bumi. Dia cari semua hamba-hambanya yang bangun di tengah malam, yang melaksanakan ibadah, ngaji, zikir, baca Quran, sholat dan seterusnya. Apa kata Allah? Sekarang aku berada di langit bumi jam 12 malam. Apa permintaanmu wahai hamba? Minta memang apa? Saya tidak akan naik ke arsy sebelum aku kabulkan semua hajatmu. Dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, semua aku akan ampuni. Tidak ada yang tersisa. Ini janji Allah. Artinya kalau sudah sedemikian rupa, Allah sudah memberikan kesempatan. Kenapa lagi kita tidak raih? Kenapa tidak bangun tengah malam sholat? Kenapa tidak memperhatikan sholat duha? Kenapa tidak memperhatikan sholat isra? Kenapa tidak memperhatikan sholat tasbih? Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan banyak lagi para orang-orang saleh mengatakan bahwa kita seyogyanya harus setiap hari sholat tasbih. Seyogyanya kita harus sholat tasbih 4 rakaat. Baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 300 kali. 75 rakaat pertama, 75 rakaat kedua, ketiga dan keempat. Kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat tasbih setiap hari, ya, minimal 1 minggu 1 kali. Tidak bisa lagi 1 minggu, 1 bulan 1 kali. Tidak bisa lagi 1 bulan, 1 tahun 1 kali. Tidak bisa lagi 1 tahun 1 kali, 1 kali seumur hidup. Tidak bisa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan manusia. Hati-hati, jangan mempermainkan sholat tasbih. Para ulama, para aulia min as-shalihin dikatakan di hadramut itu tambihul aulia wa tambihul ghafilun. Tumbuhnya wali seperti sayur, saking jahina. Di sini di hadramut. Wali di sana seperti sayur mayur. Kita setiap malam menemukan orang sholat maghrib, nanti keluarnya setelah duha. Punakau yang mengalami nanti isya masuk lagi. Sudah isya keluar lagi. Karena kenapa? Kentuk mie, kencing mie, tatai mie, kindro mie, angor mie, semuanya. Mereka di sana tidak ada yang kentut, tidak ada yang tidur, apalagi buang air besar. Menguap tidak ada, karena mereka di siang hari puasa.
Di malam hari bangun tengah malam sholat, ngaji, zikir, belah kitab, kajian-kajian kitab dibahas. Nanti keluarnya apa? Setelah duha. Subhanallah. Setelah duha jam 8 pagi. Selesai subuhnya, selesai isyraqnya, selesai dia punya sholat tasbih, selesai dia punya sholat tahajud, selesai dia punya sholat hajat, tobat, ngaji, zikir, gudang amalia, gudang pahala. Baru mereka pergi ke tokonya atau pergi berdagang masing-masing. Dan mereka di sana berdagang semua dengan cara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua dengan cara Rasulullah, semua jujur, semua al-amin. Tidak ada lagi yang berdagang seperti orang-orang zaman sekarang. Berapa ini? Oh itu 200.000, padahal 50.000 dia beli tanah abang. Asal lebih sebilangan 51. Oh ini bisa kredit 500.000. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sistem berdagangnya, ya Rasul, ini berapa? Oh ini modalnya 10.000, tapi saya beli di negeri Sam. Saya pergi ke negeri Sam itu naik onta atau kuda 3 bulan lawannya. Jadi sekarang terserah mau bayar berapa. Orang kan paham, ini negeri Sam jauh 3 bulan, ya sudahlah 15.000. Jadi ikhlas orang untuk membayar lebihnya yang 5.000. Tapi ini geleng transportasi. Tapi kalau orang sekarang berdagang sih Sam, modal yang begitu tinggi. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Dan di Hadramaut begitu. Di Hadramaut Pak, nanti kapan-kapan kalau kita punya uang jangan saya umroh terus. Saya umroh namanya. Kalau umroh itu biasa beli. Orang pilih Madinah, pergi ke makam Rasulullah, ziarah di situ, ketemu Wahabi, jangan selawat. Ketemu Wahabi, jangan pegang itu kata. Saya pilih aman. Jangan kamu jangan kau di situ sikir-sikir, harus baca Quran. Jangan seperti itu anunya Rasulullah. Semua serba larangan. Saya Wahab. Di situ kan penjaganya Wahabi semua. Hak dama, pembantunya itu orang pergi haji dan umroh, Wahabi semua. Rata-rata umumnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa salawat, tidak bisa baca maulid, apalagi baca syurah, apalagi begitu. Baca maulid al-Barsani, Salihul Anam, Ad-Dega, Azab, tidak boleh. Hadza harami. Semua haram. Semua bidah. Dia yang benar, dia yang masuk surga. Yang lain neraka nasib. Nah, banyak orang melakukan amalia yang luar biasa, lebih dari mereka. Nah, orang pergi ke Madinah, ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Orang pergi di Makkah, pakai ihram. Terus kita mandi ihram, pakai ihram, lalu kita sholat 2 rakaat di Makkah, Haramain, lalu kita pergi 7 kali tawaf, lalu kita sholat di situ 2 rakaat di Hijr Ismail, makam Ibrahim, lalu kita sa'i, baru ke Jabal Nur. Selesai ini. Selesai umroh. Yang bikin orang ngumpul lama itu Keloter yang bikin lama, keloter 1, keloter 2, belum gampang keloter 200. Nanti tunggu 200 baru kau berangkat. Jadi yang bikin lama itu orang pergi Yaumul Arafah. Tanggal 9 itu Yaumul Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah orang lebaran di sana. Lempar jumroh dulu, baru lebaran. Potong wisata apa semua dan sebagainya. Itu prosesinya. Tapi kenapa tidak ada yang pergi ke Hadramaut? Tadi Hadramaut itu tempatnya cucunya Rasulullah. Hampir 100% semua cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Hadramaut. Wali Songo. Di sini ada Jamaluddin bin Husain Akbar, kakeknya Wali Songo. Ada bapaknya Ibrahim Asmara Gandhi. Ada anaknya Ahmad bin Muhammad Rahmatullah Sunan Ampel. Ada pamannya Maulana Ibrahim. Ada Sunan Giri sampai ke atas, sampai ke Gunung Jati. Itu semua wali-walinya Allah datangnya langsung dari Hadramaut. Jadi kalau ibu punya uang, kalau dari Madinah ke Mekah, setelah dari Mekah kembali ke Jeddah langsung ke
ibu kotanya Hadramaut. Pajak Emirat itu cuma 475.000 lah. Sudah sampai di Yaman. Kita ketemu di situ Habib Umar bin Muhammad bin Habib yang biasa datang ke Indonesia, guru mulia. Ketemu di situ wali-wali orang-orang saleh. Apalagi dipegang data. Namun kau datang bawa besi karat, kedua menjadi emas baru. Alhamdulillah. Mana dosa dari kepala sampai kaki dibersihkan di Hadramaut sampai dikatakan siapa yang memakan satu biji atau yang tersentuh oleh satu debunya Hadramaut dijamin masuk surga. Siapa yang tersentuh debunya Hadramaut satu saja dijamin sama Allah masuk surga. Bagaimana? Di sini tempat sampai detik ini paling aman, tidak ada perang, tidak ada apa, tidak ada narkoba. Waktu kemarin orang corona, mulai corona 2019 sampai 2021 tidak ada yang pakai masker di dalam. Bagaimana itu tadi? Hadam Qurannya 5 kali siang, 5 kali malam, sholatnya 3 rakaat, nanti keluar dari masjid setelah duha. Yang hebatnya lagi, wali-wali orang-orang saleh, ahli-ahli alim, ahli muhaddis, ahli hadis, fuqaha, ahli fikih itu berjalan dari kampungnya. Ada yang tinggal di Bani Amir, ada yang tinggal di Bani Asyir, ada yang tinggal di Ainat, ada yang tinggal di Khawbah. Itu jalan kaki bawa lentera. Jam berapa? Habis Isya jam 10. Dia bawa lentera, lampu, minyak. Jalan kaki pergi ke masjidnya Bani Isa. Al-Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Terus orang-orang tanya, ya Habib, kenapa kau berangkat ke masjid Bani Isa kalau jam 10 malam? Nah, iya, kami ini buru-buru karena kami biar sampai di sana sebelum subuh, biar kami sampai di sana jam 2 jam 3. Kenapa? Kami mau pilih shop pertama. Kenapa? Karena nanti jadi imam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi imam, maka seluruh para wali-wali itu berada di shop pertama. Memang susah zaman sekarang ini kan sekarang main nama. Mau cari yang Cina enak sih Turki. Saling aman di sini, saling apa? Saling apa di sini? Saling pusaka-pusaka. Ada apa pusaka kan ini? Sekarang yang kita butuhkan ini amal ibadah, amal kebajikan, amal pahala. Kalau kita berada di Hadramaut, ya terus terang itu tempatnya apa? Keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kita ini kalau mau selamat gampang, tidak susah. Dekati sangat cucunya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian kalau ingin selamat di dunia, jangan tinggalkan 2 perkara. Ini perkara jangan sekali-sekali kau tinggalkan, karena kalau kau tinggalkan, kau penghuni neraka jahanam dan kau tidak akan menjadi manusia baik. Apa itu yang pertama? Al-Quranul Karim. Orang mau ribut bagaimana, mau kepalanya di atas, kakinya di bawah, mau ngomong apapun, tidak ada urusan. Kita tetap fokus kepada Al-Quranul Karim. 30 juz tidak akan pernah berubah dan tidak pernah ada satupun makhluk akan berubah itu. Tidak ada. Jadi tidak usah dengar-dengar dari orang. Oh ini tidak murni, ini tidak jelas. Walhasil itu semua orang-orang cari sensasi saja. Tidak ada urusan. Quran sampai detik ini utuh, murni, baik. Ingat itu. Yang kedua, ikuti hadis, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah apa? Seperti ini. Kita menghadiri majelis-majelis Rasulullah. Kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mungkin kita tidak mampu melakukan semua sunnahnya Rasulullah, tapi ada sebahagian daripada sunnahnya Rasulullah yang kita bisa ikuti. Misalnya kita masuk masjid, baca kaki kanan. Abdullah bin Umar, anak Umar Khattab namanya Abdullah, seorang imam besar, masuk di Masjid Nabawi, menangis merintih kayak anak kecil. Menangis merintih kayak anak kecil. Sampai murid-muridnya yang jutaan bertanya, wahai imam, kenapa kau menangis? Dia bilang, aku menyesal, aku sedih. Kenapa imam? Seumur-umur aku tidak pernah melihat kekasihku Rasulullah masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kirinya, selalu kaki kanan. Tadi saya terpeleset, lupa saya masuk ke masjid pakai kaki kiri. Bayangkan.
Itu cuma persoalan kaki kiri. Masuk masjid sampai menyesalnya bukan main, sampai ruginya bukan main. Inilah para sahabat-sahabat yang menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu apa? Kita hidupkan selawat. Mulut kita bergetar dengan selawat. Tidak usah terlalu banyak zikir zaman sekarang ini, zikir gampang 3 nih. Istighfar saja banyak-banyak, aja dosa. Istighfar dulu, jangan nih. Nabi saja setiap sebelum sholat subuh dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Padahal Nabi ini maksum, tidak punya dosa, zuhud, tidak cinta dunia, tidak ada satu jari di balik kaki pun yang masuk dalam surga kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh itu tidak ada. Tapi tetap baca juga istighfar. Yang kedua, perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tidak ada ini karena Makassar dapat buku nama sedikit. Ini apa istilahnya? Sudah raksasanya zikir. Ini yang kita amalkan insyaallah. Sampai-sampai Nabi Musa bilang, ya Allah kasih saya doa yang mustajab, doa yang paling baik. Kata Allah, mana mau la ilaha illallah? Dia bilang Nabi Musa, biasa di pasaran ya Allah, umum, saya mau yang susah-susah, yang khusus. Nah kan Allah bilang, Musa, kau tahu ini kalimat thayyibah, ini kalimat la ilaha illallah, kau tahu ini kalimat yang paling tertinggi, tidak ada lagi di atasnya. Kalau seandainya puncak gunung sudah di atas puncak gunung, ini kalau ditimbang dengan dunia masih lebih berat ini kalimat thayyibah daripada dunia dan isinya. Kalau masih ada hamba di zaman ini mengucapkan la ilaha illallah, Allah tolak api neraka, Allah tolak yang namanya kiamat 40 tahun. Jadi kalau masih ada bukan Rasulullah baca la ilaha illallah, berarti Allah menolak kiamat 40 tahun. Makanya kalau baca la ilaha illallah yang diresapi la ilaha illallah, resapi masuk dalam dada. Karena itu tiada Tuhan selain Allah. Itu pemahaman pengertiannya kalau kita jabarkan luar biasa. Siapa itu Tuhan? Tuhan kalau tidak akan lihat dan tidak nampak, tapi berada di sekelilingmu. Tuhan tidak pernah tidur. Tidak usah jauh-jauh. Kau dipukul sama kami sakit nggak? Sakit. Kita cubit, kita punya tangan sakit nggak? Padahal kulit sama kulit. Karena tamariak karena kulit kita menyentuh, mencubit kulit kita rasa sakit nggak? Berarti siapa penciptanya? Ada yang menciptakan. Berarti ada yang menciptakan. Jadi kalau kita masuk ke wilayah tasawuf, tapi nanti pengajian khusus itu. Langit-langit ini tidak ada tiangnya. Rumah kalau tidak ada tiang berhubung enggak, itu berarti ada Maha Pencipta. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sangat dahsyat. Kalau kita kaji 1 bulan pun tidak akan habis. Nah olehnya itu di zaman sekarang ini baca istighfar, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah Allah akbar, dan yang ketiga salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang di antara kita, jidatnya hitam, sujudnya setiap detik, menit, jam, hari, kalau dia salat ribuan rakaat, tapi tidak ada dalam hatinya cinta kepada Rasulullah, pasti nerakanya hitam. Sampai badai. Karena yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga, yang membuat kita bisa nyaman di dunia dan di akhirat, yang membuat kita bisa hidup seperti ini, itu semua karena berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak apa lagi? Kita kalau membahas tidak akan ada habisnya. Tadi kita dengar salawat sudah sedih dilantunkan oleh Waladi Abu Bakar.
luar biasa. Kita sudah berdoa, ibu-ibu dan bapak-bapak ini termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin perayaan Maulid itu yang banyak pada masjid-masjid. Ya, perayaan Maulid itu dilakukan nanti pada saat menjelang atau setelah sedikit 12 Rabiul Awal. Dan alhamdulillah Al-Mubarak ini keliling berjuang terus, ya, berdakwah untuk kekasihnya Rasulullah. Karena harapan kita, abdalillah ma'afil jannah. Harapan kita ingin bersama Rasulullah dalam surga. Ini kita pancing, ya. Dan terus terang pembelaannya Rasulullah tidak akan pernah habis kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya yang cinta kepada beliau. Kita tidak akan pernah berhenti mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah Muhammad SAW ini harapan kita di dunia dan di akhirat. Nah, olehnya itu kita tidak pernah mau lihat jumlahnya banyak yang datang, mau lihat jumlahnya sedikit yang datang. Yang penting kita gembirakan Rasulullah, yang penting kita bikin Rasulullah senang. Maka insya Allah biarkan para malaikat-malaikat yang berkumpul dan membuat banyak di tempat. Sebab itu memang sudah jaminan mutu bagi orang yang bikin perayaan Maulid. Kalau bagi saya pribadi tidak akan yang paling nikmat di dunia ini kecuali cinta kepada Rasulullah. Nah, nanti kita di hari kemudian semua titik-titik, semua wilayah-wilayah, semua zona-zona itu akan didatangi oleh Rasulullah. Dan zona-zona ini zona yang paling berat, wilayah yang paling berat. Kita tidak akan mampu bisa menyelesaikan. Berapa banyak ibadah kita, berapa banyak baca Quran kita, berapa banyak wirid kita, zikir kita, sholat kita, tidak akan bisa menutupi. Bagaimana sahabat itu sholat sampai dijatuhi bongkahan bangunan, dia tidak merasakan sakit karena enaknya dia baca Quran, khusyuknya dia baca Quran. Sahabat Rasulullah Abbas dipanah sampai 70 anak panah, baca surah Al-Kahfi, dia tidak merasakan sakit. Khusyuk dia baca surah Al-Kahfi sampai selesai. Nanti begitu dia salam dan dia roboh. Kita harus suara handphone. Apa tuh? Harus suara handphone. Baru suara ketukan pintu. Apa tuh? Jadi sudah ini. Tidak mungkin kita jadikan jaminan amaliyah kita. Tidak akan mungkin kita jadikan jaminan ibadah kita. Cuma satu saja. Kita bersama Rasulullah. Itu loh, tidak ada lagi. Itu nih bersama Rasulullah. Kita ketemu nanti di sholat pada saat mau lewat, mampu lewat. Itu jembatan rambut. 7.000 kali lipat tipisnya daripada rambut manusia. Kau lihat saja sudah tidak mampu. Di bawah itu neraka jahanam yang sudah bertobat. Dan saya tidak tahu berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun jumlahnya. Dia warnanya hitam, biru, kuning, orange. Di situ Nabi kita Muhammad SAW menunggu di sirat, di padang masyarakat, di pengadilan Allah, di mahkamah militer, di mahkamahnya Allah. Di situ nanti pembelaannya agar apa? Semua umatnya tidak ada lagi yang disiksa, semua masuk ke dalam surga. Nah, oleh itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini bersyukur, bapak-bapak ini bersyukur bisa hadir di tempat ini. Rasulullah tadi hadir memandang mukanya satu persatu dan muka-muka ini dihafal, dan ini jaminan orang-orang surga semua. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu nampak sampai detik ini, ada sampai detik ini. Bohong orang yang mengatakan tidak ada. Ada sampai detik ini. Orang yang melihat Rasulullah berarti pasti dia ketemu Rasulullah. Orang yang bertemu, yang mimpi Rasulullah, maka dia pasti bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah tidak akan bisa dirubah, dijelmah oleh setan. Setan tidak akan mampu, ya, menyerupai Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau wali, orang-orang saleh bisa. Syekh Abdul Qadir Jalani bisa. Syekh Abu Bakar bin Salim bisa. Dan Abu Bakar, Imam Ali bisa diserupai dengan setan, bisa. Syekh Abdul Qadir Jalani suatu ketika duduk di Masjid Toha, karena kebiasaan beliau itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 500.000
dia kutub dan dia bapak daripada wali. Orang tidak bisa jadi wali kalau tidak ada cap jempol daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu didatangi dengan cahaya. Cahaya yang bertuliskan Allah, lalu cahaya yang berbicara, Syekh Abdul Qadir Jailani, berhentilah kau baca itu ikhlas. Berhentilah kau ibadah, karena kau sudah disiapkan surga. Sudah ada surga di situ. Syekh Abdul Qadir Jailani berpikir, saya kalau masih hidup di dunia, masih ada, kok kenapa saya dilarang sholat? Kenapa saya dilarang berzikir? Oh, setan ini, setan makhluk ini. Diusir sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Hati-hati, setan itu bisa menyerupai. Jadi para wali-wali itu sudah di zaman dahulu, di zamannya Nabi Adam itu mengalahkan semua ini, mengalahkan handphone, mengalahkan segala-galanya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu ketika, ya, dia di masjid di Arab, itu masjid yang paling besar, tampung ratusan ribu masjid, dan saat itu masjid penuh sekali, tidak bisa orang lewat. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani lagi khotbah, terus dibawanya itu, pas dibawanya mimbar, ada orang gelisah mau kencing. Lagi. Ada orang gelisah mau kencing. Kira-kira kalau orang kencing mas, gelisah tak? Gelisah. Ini baru masjid jauh di luar, hammam, WC jauh di luar. Di satu sisi orang keluar masjid tak mungkin, penuh manusia, di dalam kaji manusia. Dua mandi, kau bisa kencing atau mutahari. Kalau mutahari bisa kencing celana, tapi bisa kencing di tempat. Jadi ini orang gelisah di bawah mau kencing tidak bisa kencing. Syekh Abdul Qadir Jailani lagi khotbah. Ini kan mata basyirah, mata hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani bisa tembus semuanya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani turun ke bawah. Ini itu penetapnya tidak ada komunikasi. Kalau handphone kan ada komunikasi. Ini tidak ada komunikasi batin. Turunlah Syekh Abdul Qadir Jailani ke bawah. Dia peluk begini, pakai baju, kan tidak kelihatan, tertutup dia. Ini orang sudah ada di luar. Ini orang sudah ada di luar. Sudah ketemu kamar mandi. Lalu kencinglah di situ. Dia rasa nikmat kencing, sekalian mandi mumpung banyak air. Mandi. Setelah mandi tadi waktu dia buka dia punya baju apa semua, dia keluar, tiba di masjid, masih terasa jenggotnya itu basah. Dilihat sama semua orang jemaah masjid, jenggotnya basah, mukanya masih basah, seperti habis ambil air wudu. Kan luar biasa ya. Tapi ini orang langsung berkata, loh, saya lupa kunci kamar. Dia lupa kunci kamar dan tidak akan mungkin keluar dari masjid. Dia pulang ke rumah, ada kunci kamarnya di atas meja. Ente tahu, dia jalan cari ke kamar mandi, jauhnya 30 kilo. Dia cari ke kamar mandi, ini kamar mandi saya masuk di kemarin. Dia buka pintunya, ada kuncinya di belakang. Pintu tergantung 30 kilo dibawa jalan sama wali, sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuma itu pakai jubah. Itulah hebatnya para wali. Jadi handphone kalah. Itu handphone mau itu. Yahudi bikin handphone kalah kita. Itu kan chipsnya itu kecil sekali, lebih besar daripada beras. Itu chips kalau mau dijual, ya 1000 triliun pun mereka tidak jual. Karena itu menjadi Android, itu menjadi WhatsApp, itu menjadi Instagram, itu menjadi YouTube. Yang bikin itu sekarang jauh dari Tuhan, tidak boleh lagi mengaji, tidak boleh lagi sembahyang. Saya selfie, saya lebih kangen selfie. Apa kata Habib Umar bin Muhammad bin Habib, guru mulia kita, bahwa kalau wanita terpampang mukanya, ya, di Android, di sosial media, maka dia sholat, dia zikir, dia mengaji, dia umroh, dia haji, tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Selama mukanya terpampang di sosial media. Demikian. Jadi kalau mau chatting, jangan pasang foto, pasang bot.
pot bunga atau rendang, iya pasang rendang atau apa kek pasang di situ sallallahu alaihi Muhammad. Jangan tampakkan muka itu, karena ini merusak. Coba pikir, pagi-pagi orang mestinya masuk ke kamar mandi, berwudu, sholat sunnah, mengaji. Ini handphone dia. Kamu tahu kan yang gue dalam. Kebetulan di handphone ini ada uang 1 miliar, 20 miliar. Nanti aja dia dalam. Yang ada di dalam itu musuh iblis. Nah, inilah hebatnya Yahudi. Saya tadi ingat Inggris dulu kalau mau hancurkan Cina, kan Inggris bilang ini Cina penduduknya banyak, 2 miliar. Sedangkan kita kan penduduknya cuma berapa? 100 juta. Kita mau kalahkan dia pakai senjata nggak mungkin, pakai pasukan juga tidak mungkin. Kekayaannya juga hebat, ekonominya juga hebat. Sekarang ini Amerika kalah sama Cina ekonominya. Coba lihat mobil wuling. Mobil wuling itu mobil wuling harga overall kualitas jenderal. Kalau BMW Mercy itu harga jenderal kualitas biasa. Tapi ini wuling kualitas jenderal harga normal. Coba yang punya wuling. Halo wuling, buka sunroof, kamu buka sendiri. Halo wuling, buka kaca, kamu buka sendiri. Semua sudah elektronik. Semua canggih, lebih canggih dari Mercy, canggih dari BMW. Kualitas jenderal bintang 4, tapi harga koperan. Itulah Cina. Jadi Inggris bilang, oh saya tidak mampu lawan ini Cina. Caranya bagaimana? Kita kirim candu. Dikirimlah candu ke Cina. Dikasih candu, bebas gratis. Pasukannya bebas dapat candu, tidak bayar. Dikasih muntah-muntah candu. Akhirnya sudah itu diambil itu candu, dikasih stok. Ini semua tentara Cina satu. Apa istilahnya itu? Dia masih mau lagi tapi tidak ada. Akhirnya dikasih lagi sama Inggris. Sampai kira-kira terakhir dia sudah bilang stop nih. Dia lihat semua pasukan Cina tidak mampu lagi. Jangan mengangkat senjata, kertas yang angkat susah. Yang angkat. Akhirnya begitu lalu diberondong sama Inggris habis. Hati-hati polisi. Kita ibu-ibu sekarang ini yang agama ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya goyang, agamanya ikut goyang. Ya. Karena pemuda-pemuda juga ini tiang-tiang agama semuanya. Kalau ini tiang-tiangnya rubuh, maka hancurlah negara, hancurlah agama. Kalau kita yang tua tinggal tunggu almarhum, tinggal almarhumah, kayak namanya kampung. Sudah sisa-sisa perang. Tapi muda-muda remaja begini, ini hati-hati. Ini ngasih nih pornografi apa semua. Sekarang ini Pak, bayangkan kalau di YouTube. Bagaimana tidak saya tambah dulu? Kita lagi nonton Habib Umar, muncul di koran belanja bulan. Tidak kelihatan dihamil, tidak kelihatan selama. Apa ini? Populer nih. Kita kali-kali. Jalan sendiri, tidak ada suruh. Ini hati-hati sekali. Dan kita senang. Tidak butuh lagi, tidak butuh lagi apa. Ini sekarang sudah canggih, hati-hati. Nanti mungkin 2 tahun, 3 tahun kemudian akan muncul lagi kualitas elektronik yang lebih canggih. Mungkin tidak pegang lagi orang handphone, sudah di tangan, sudah pakai cahaya tangan. Hati-hati. Olehnya itu tidak ada yang paling nikmat kecuali kita terus berkiblat kepada Allah dan Rasulnya, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang mulia hidup di dunia dan di akhirat. Dan saya berharap insya Allah ini aktivitas kegiatan Al-Mubarak ya, ini tanggal 29 kita berada di sini, nanti tanggal 7 kita di Mabes markas besar, dan kita akan adakan lagi Maulid Akbar di Balai Mandala dan di Mandala. Di Mandala nanti kita tutup jalan. Maulid harus tutup jalan, masa Car Free Day bisa tutup jalan? Maulid tidak boleh ya. Jadi harus, kemarin juga saya sudah sampaikan sama Kapolda, sama Pak Kapolda. Kemarin itu hari Minggu, Yaumul Ahad itu Car Free Day bebas. Saya minta juga malam Ahad saya punya pasukan mau Maulid di mana? Di Mandala. Saya diberikan isi, siap kami. Jadi insya Allah saya mau berjalan lancar. Allahumma hdina fi man hadayt, wa hdina fi man afiyt, wa tawallana fi man
Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang saleh dan salehah, mereka sakinah mawaddah warahmah, dan jadikan di hati-hati mereka orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah, taat dan patuh kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami untuk bisa mudah melewati syirat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan bagi ibu-ibu agar bapak-bapak ibu-ibu agar menyalakan lampu flash belakang, lampu HP. Dan diharapkan untuk petugas agar mematikan lampunya, karena akan dilantunkan qasidah yang insya Allah akan mengembarkan al-fajar. Allahumma sholli ala Muhammad. جمالك ما في اثنين مشافيت باسم نوعين الصف وادي عزة ودادي بدر دجادين جمالك ما يتلين مشافي مثل نوعين الصرف وادي زل ودادي بدر الدجاجين انت حبيبي عرار والغاب ذره بنا طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه صلوا على محمد. Moga
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya para jemaah. Wassalamualaikum